Setelah penangkapan sejumlah orang terduga teroris, petugas Polres Pulau Ambon meningkatkan pengamanan dengan menggelar razia senjata api, bahan peledak di pintu masuk kota Ambon. Razia dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku teror di kota Ambon. Tim gabungan kepolisian dan TNI menggelar razia di kawasan Lampu 5 kota Ambon yang merupakan pintu masuk dan keluar kota Ambon. Dalam razia, aparat gabungan menghentikan setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, termasuk mobil box. Aparat memeriksa setiap identitas dan barang bawaan pengendara. Selain itu, polisi juga memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan. Dalam razia yang dipimpin langsung Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Lesi, AKBP Suharwiano, aparat memfokuskan pencarian bahan peledak, senjata api dan senjata tajam, serta barang berbahaya lainnya. Razia ini dilakukan 2 jam setelah Densus 88 melakukan penggerebekan sebuah rumah dan penangkapan sejumlah warga terduga teroris di kawasan Gunung Malintang, Kota Ambon, Minggu malam. Dan pemirsa, dari kesaksian Revindo tadi sempat terungkap bom meledak di tempat yang salah. Dengan adanya pernyataan Senayan dan Mall memunculkan pertanyaan apakah tempat-tempat tersebut yang menjadi target selanjutnya. Kami akan membahasnya dengan seperti yang telah saya perkenalkan tadi. Ada mantan atau komandan Satgas Intel Bais, Pak ya. Bapak Laksamana Pertama Purnawirawan Mulyo Wibisono. Pak Mulyo, kalau Anda melihat dari kesaksian tadi apa yang Anda nilai, Pak? Begini. Suatu hal orang terlalu cepat mengatakan itu sebuah teroris. Karena apa? Teroris itu tidak sesederhana itu. Jangan sampai masalah gangguan keamanan langsung dicap sebagai teroris. Karena sebuah teror itu ada sponsornya. Maksudnya sponsor gimana, Pak? Jadi begini, pengendali sistem daripada teror itu yang induknya mesti ada. Apakah itu sebuah negara atau organisasi yang mengendalikan itu. Dan senjata atau bahan peledak itu mesti dikirim oleh mereka. Bahwa mereka merakit itu hanya merakit bom kalau memang mereka seorang teroris. Tapi tidak mungkin merakit bahan peledak seperti yang dikatakan Ambrosi itu. Jadi Ambrosi beli bahan peledak atau bahan kimia di Surabaya terus dibikin di Bali. Itu impossible. Tidak mungkin. Ada sponsor. Pak, kalau Bapak yang lihat misalnya dalam kasus terakhir ini, Pak, beberapa waktu terakhir misalnya dari pertengahan Agustus penembakan di Solo, kemudian ada penyergapan, berlanjut dengan beberapa waktu terakhir juga dari Tambora menemukan bahan peledak, kemudian di Depok juga ada, dan sekarang masih ada penangkapan-penangkapan baik di Ambon maupun di Bogor terakhir, Pak. Menurut Anda apa ini? Bukan kelompok teroris? Bukan, kalau menurut saya bukan teroris. Mereka mengganggu keamanan saja. Jadi nggak perlulah sampai pasukan anti teror turun dan sebagainya itu. Cukup dilakukan oleh Kapolsek, paling Kapolres untuk menyelesaikan kasus tindakan pidana itu cukup. Tapi kalau misalnya yang ditemukan bahan-bahannya di situ ada bahan-bahan peledak yang cukup serius juga misalnya, Pak, seperti yang meledak di Depok misalnya. Saya melihat tadi keterangan dari saksi tadi, dia tidak mendengar ledakan, dia cuma lihat asap dan lihat kebakaran, dan ledakan bom tidak mungkin cuma dilihat dan kedengaran keras, mesti lingkungannya akan ramai. Jadi itu mungkin bukan bom tapi mercon paling itu. Menurut Anda tingkatannya hanya gangguan keamanan? Gangguan keamanan, jadi nggak ada bom itu. Kalau kemudian disebutkan ada menemukan pistol dan senjata-senjata yang kemudian berasal dari luar negeri, berasal kemungkinan dari jaringan yang ada di Filipina misalnya seperti itu. Bagaimana Pak Anda menilai? Begini, sejarah senjata itu dulu beredar banyak. Waktu polisi membebaskan orang punya senjata, itu dari luar negeri itu banyak masuk. Bahkan saya waktu masih di Bais itu melihat sendiri bagaimana senjata-senjata itu masuk ke dalam negeri ini banyak sekali dan beredar. Kemudian mereka berusaha mencari izin kepada kepolisian. Atau mungkin lewat militer misalnya. Militer juga dulu mengeluarkan izin menggunakan senjata. Jadi senjata beredar itu udah dari lama sebetulnya. Tapi taraf gangguan keamanan yang seperti apa sih menurut Bapak? Kok hanya harus ditangani Kapolres saja misalnya? Padahal ini kan bisa terjadi di Solo kemudian lari di... Bukankah ini skala teror yang cukup mengganggu di tingkatan nasional misalnya, Pak? Pembunuhan terhadap penyerangan terhadap polisi, penembakan, kemudian ada anggota Densus yang tertembak misalnya. Kenapa ini bisa keluar konteks dari teror dari pengertian Bapak? Coba Densus itu punggungnya nggak pakai Densus 88, mungkin nggak ditembak dia. Pasukan anti teror TNI tidak ada yang pakai tanda. Sehingga tidak mungkin ketahuan mana sih pasukan anti teror itu sebetulnya. Nah, sekarang yang perlu dilihat, apakah mereka itu sebetulnya melawan polisi atau melawan orang lain? Apakah mungkin juga itu sakit hati sama polisi, dendam dan sebagainya yang menjadikan polisi ditembak?
Saya kira polisi itu kalau dia memang bisa merangkul masyarakat, karena sekarang masalah yang dulu dilakukan oleh teritorial Angkatan Darat, sekarang dilakukan polisi. Saya kira kalau polisi mampu merangkul masyarakat, mungkin tidak akan terjadi seperti itu, saya kira. Jadi kesimpulan Anda bahwa sebenarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini sejak pertengahan Agustus hingga sekarang ini bukan terorisme? Saya curiga ini main-main saja di antara orang-orang ini, saya tidak mengatakan pasti siapa yang main. Tapi kemungkinan ada juga mungkin aparat yang main-main. Indikasinya apa Pak? Indikasinya kalau Anda mengatakan main-main, aparat ini main-main. Jadi begini, kapan itu saya dengar, kadang-kadang teroris itu sudah ditangkap lama, baru dikeluarkan sekarang gitu. Jadi yang diindikasi teroris itu sudah disimpan sebetulnya. Karena seperti kasus yang kemarin ketangkep itu, saya dengar itu sebulan sebelumnya sudah ditangkap dia. Yang kasus dia itu melakukan kegiatan di Jatinegara itu. Sebelumnya sudah ditangkap, Sudah lalu ditangkap, tiba-tiba muncul belakangan, ditangkap lagi gitu. Motivasinya apa Pak menurut Bapak? Bapak yang pernah berada di lingkungan intelijen begitu Ya. Pak, di BAIS begitu, cukup diketahui publik juga. Jadi begini, kegiatan intelijen itu adalah mengungkap jaringan. Jadi undang-undang intelijen ini sekarang, itu dulu waktu dibuat, itu pun masalahnya, mereka tidak tahu intelijen itu sebetulnya kayak apa, binatangnya apakah cacing, kambing atau sapi, bahkan gajah atau harimau, tiba-tiba bikin kandang. Saya kira ya nggak cocok, saya kira. Jadi kebutuhan intelijen sebenarnya itu tidak ditanyakan pada aparat intelijen atau ekspertis daripada Saat intelijen. itu ya? Iya. Jadi intelijen sekarang juga bingung melaksanakan tugasnya itu. Aku tidak punya kewenangan, aku disuruh menyelesaikan suatu hal yang tidak masuk akal misalnya. Seperti sekarang tidak diungkapkan siapa sponsor daripada jaringan daripada teroris itu. Coba Anda pikir, bahan peledak yang seperti meledak di Marriott, bahan peledak yang meledak di Bali itu sangat high explosive. Yang menurut saya sebagai seorang militer itu tidak mungkin seorang teroris mampu membuat seperti itu. Dia hanya mampu merakit bom itu. Kalau dari pelatihan-pelatihan yang sering disebutkan begitu Pak, dari aparat juga, ini versinya aparat. Ya. Ada pelatihan-pelatihan di berbagai wilayah konflik, lulusan Afghanistan misalnya yang kemudian menularkan ilmunya ke sini, ke Indonesia. Apakah ini masih belum cukup meyakinkan, Pak? Begini Pak, apakah Bapak dilatih jadi astronot tidak pernah terbang bisa ke bulan? Enggak mungkin kan? Nah, teroris ini meskipun dilatih, selama bahan peledaknya dia tidak ada yang supply, tidak bisa dia meledakkan. Coba dicari dulu, di mana bahan peledak itu berasal. Apakah itu bahan peledak itu langsung dikeluarkan dari Pindad misalnya, atau dikeluarkan dari luar negeri. Itu harus dicari, sampai sekarang tidak pernah diungkap. Dari mana bahan peledak itu? Seperti kasus yang ditemukan di JW Marriott dulu, di lantai berapa ditemukan bahan bom itu, tapi tidak pernah diungkap kan, mana sumbernya bahan peledak itu. Tidak pernah diungkap. Tidak pernah diungkap. Menurut Anda itu kejanggalan ya? Ya, kejanggalan. Jadi kalau memang serius dia menangani anti teror, diungkap sampai semua terbuka, dicari sumbernya, bahan peledak itu masuknya dari mana, misalnya lewat pelabuhan misalnya. Kalau lewat bandara mungkin agak sulit ya, karena sangat pemeriksaannya ketat. Mungkin lewat pelabuhan. Oke, saya masih belum mengerti Pak yang dimaksud Bapak dengan main-main aparat tadi. Ini sebenarnya motivasinya apa kira-kira menurut Bapak yang bisa kita sebut punya banyak sekali informasi karena pernah berada di satuan intelijen BAIS begitu Pak. Jadi begini, teroris itu bisa dilakukan oleh satuan intelijen. Karena dalam penggalangan itu ada satu tugasnya, itu melakukan teror. Nah, intelijen sendiri? Iya. Oke. Jadi apakah ini juga dilakukan oleh satuan intelijen sendiri untuk menggalang lingkungan masyarakat itu sendiri? Dalam hal ini bisa saja dia mengadakan situasi-situasi untuk mengalihkan perhatian dan sebagainya, bisa saja. Tapi kalau memang itu yang dilakukan, bukankah itu sangat ya tercela sekali Pak, sangat mengerikan sekali karena di sini sudah ada korban dari kepolisian sendiri. Kalau ini main-main kan berarti memang ada sengaja pembunuhan terhadap aparat itu Pak kemudian. Apa bedanya dengan 911 itu di Amerika? Apakah itu teroris betul? Apa mungkin ada 5 pesawat terbang di atas Amerika tanpa diketahui? Kan nggak mungkin juga kan? Itu yang dikorbankan berapa ribu orang Amerika sendiri kan? Kalau sudah kepentingan negara, bisa saja itu. Jadi menurut Anda ini kepentingan negara mungkin motivasi? Mungkin kepentingan negara atau siapapun penguasa, bisa saja. Oke. Kira-kira apa Pak ke depannya? Maksudnya apa misalnya? Enggak, ini gini, harus diungkapkan sebenarnya.
Kalau melakukan tindakan yang sifatnya penggalangan, harus dilakukan secara yang baik lah. Jadi tidak usah kita membuat situasi panik pada masyarakat. Jadi, artinya maksudnya seperti apa? Tidak perlu statement begitu? Bukan, tidak menimbulkan kepanikan lah. Yang sekarang ini menimbulkan kepanikan Ya, seperti kepanikan apa misalnya, Pak? Contohnya kalau tadi ada statement, terus diungkapkan, kenapa tidak di mall, kenapa tidak di mana? Artinya orang ke mall jadi ketakutan kan? Tidak perlu kan itu diungkapkan misalnya. Hal-hal seperti ini sebetulnya saksi-saksi seperti ini tidak perlu diungkapkan seperti itu. Kalau memang diungkapkan kejadian itu sebenarnya gimana, ungkapkan, bongkar gitu aja. Tugas intelijen. Ya, mungkin intelijen dengan kepolisian. Jadi gini, ada aturan sampai sekarang intelijen masih terbatas. Polisi bisa mengungkap karena menangkap orang, intelijen belum bisa kan saya kira. Ya. Nah, intelijen itu mendapat pemeriksaan polisi yang menangkap pemeriksaan oleh intelijen. Jadi intelijen itu masuk di dalam ranah kepolisian untuk memeriksa suatu saksi dan sebagainya. Itu bisa dilakukan zaman dulu. Kalau saya meriksa zaman PKI misalnya, intelijen tidak bisa kita nangkap sembarangan. Jadi kita minta polisi menangkap, kita periksa. Oke, Pak, kalau kemudian kembali yang ke konteks terakhir-akhir ini, beberapa waktu terakhir ini dengan kejadian-kejadian yang seolah-olah beruntun memang ya, dan terus terjadi sampai hari ini. Ini sebenarnya prosesnya ada kejanggalan tidak, misalnya dari penangkapan orangnya, memburu orangnya, kemudian ada di Tambora, kemudian keluar asap, warga dulu yang mendobrakan, baru datang Gegana dan tim Densus di situ. Lalu terakhir kemudian ada di Depok, karena meledak sendiri itulah baru kemudian diketahui di situ ada gudang senjata. Kejanggalannya di mana menurut Anda? Kalau memang ini Anda konteksnya berpikir bahwa ini bukan terorisme, tapi hanya permainan kejanggalannya sederhana, skenarionya kurang matang. Jadi kalau membuat permainan, skenario itu kurang matang, latihannya kurang bagus gitu. Maksudnya yang bikin skenario tadi yang main-main itu maksudnya? Iya. Masa ada teroris yang memeriksa dulu orang luar, mana ada orang kalau lihat bom terus datang, itu kan nggak mungkin kan. Iya kan? Iya. Ada kebakarannya orang lari kan. Kenapa malah datang begitu Nah, menurut Anda? Ya? Jadi masalah yang menarik ini kan, ini semua janggal semua. Jadi mungkin perlu latihan barulah untuk mengadakan suatu kegiatan seperti itu. Satu hal yang berbahaya. Mengadakan kegiatan maksudnya mendesain ini semua? Iya, begitu? mendesain ini semua. Anda bahkan sudah berpikir bahwa ini desain memang ya? Kalau saya melihat ini suatu desain yang Untuk apa sih Pak sebenarnya? Yang menjadi pertanyaan publik ini untuk apa kemudian kalau sampai melakukan seperti itu begitu? pertanyaan ini sulit saya jawab karena saya tidak terlibat dalam mendesain itu kan. Tapi itu logika intelijen. Karena di dalam proses kegiatan intelijen, di dalam penggalangan itu ada aksi teror. Jadi itu bisa dilakukan. Pak, kalau kita simak pernyataan-pernyataan dari Kepala BNPT, ini dari BNPT loh Pak, penanggulangan terorisme begitu ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemudian dari kepolisian, dan tidak main-main mengatakan bahwa kami sudah bekerja keras, kami tidak kecolongan, kami sudah melakukan pemetaan, bahkan terakhir Pak Ansyad Bae, Kepala BNPT menyatakan sudah menempatkan beberapa orang di lokasi di Depok itu sebenarnya, tapi memang tidak bisa detail sehingga terjadilah seperti itu, bahkan sudah sempat masuk bahkan. Ini kan sebenarnya menunjukkan upaya yang sangat serius Pak sebenarnya, upaya yang sangat serius untuk menanggulangi bahwa ini memang terorisme. Ini jadi aneh ketika Bapak yang pernah di jadi intelijen begini, juga mengatakan ini jadi begini ya. berseberangan. Tolong diperhatikan waktu lalu itu ada kegiatan Angkatan Darat yang luar biasa baiknya yaitu teritorial. Polisi sekarang sudah menggantikan teritorial itu. Belajar sama Angkatan Darat bagaimana menangani hal-hal seperti itu. Jadi mereka sebetulnya saya lihat belum mampu untuk menangani ini. Karena kalau teritorialnya bagus seperti Angkatan Darat waktu itu, saya kira nggak mungkin kecolongan seperti ini. Jadi Angkatan Darat dengan teritorialnya itu sangat bagus sekali. Nah, begitu teritorialnya dibuang, otomatis langsung di situ kelemah sekali. Artinya ini masih dalam pandangan bahwa memang itu terorisme begitu ya, menanggulangi terorisme, bukan maksudnya desain tadi. Loh, itu kalau kita bicara terorisme kan, kalau desain ya jangan tanya pada saya, Gitu. karena itu bukan ranah saya. Tapi kalau itu teroris benar, maka polisi harus mulai belajar daripada Angkatan Darat bagaimana menangani teritorial waktu itu. Pak, bukankah kalau memang ini misalnya desain menurut Anda dan ini bukan terorisme, permainan aparat saja begitu, Anda sempat menyatakan tadi seperti itu. Bukankah kita semua di sini punya tanggung jawab moral untuk membongkarnya, Pak? Misalnya dari Bapak juga kan harusnya punya tanggung jawab moral untuk membongkarnya bahwa ini tidak boleh dilakukan.
Nah, mungkin Anda keliru pertanyaannya. Saya bukan aparat lagi kan. Iya. Hanya saya bisa menceritakan bagaimana analisa seorang intelijen. Saya bicara ini analisa kan. Karena intelijen is analysis. Jadi intelijen itu ada 3. Kegiatan, ilmu, dan organisasi kan. Iya. Jadi tinggal kita bicara di mana. Kalau kegiatan itu dalam kegiatan organisasi atau kegiatan itu ada penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Di dalam penggalangan itulah ada kata-kata bagaimana menimbulkan teror. Jadi bisa terjadi aparat sendiri yang membuat itu. Saya tidak menuduh aparat melakukan itu, tapi mereka bisa melakukan. Jadi menurut Anda ini adalah analisa sejauh ini ya? Iya. Yang desain tadi itu adalah analisa. Analisa. Bukan masukan-masukan atau informasi-informasi. Oh bukan, kalau bukti saya nggak punya bukti kan, saya juga nggak punya lapangan lagi. Oke, ya. Tapi memang analisa seperti itu, dan kemungkinan besar seperti itu maksudnya. Logikanya seperti itu. Karena ini analisa kan. Nah logikanya seperti itu. Kaitannya dari logikanya seperti apa? Bisa masuk ke ranah. Ya itu tadi, saksi-saksinya lucu kan. Kok kelihatannya mereka dibikin seolah-olah mendobrak gitu. Terus mereka menyaksikan gitu. Kenapa nggak langsung ditangkap aja, diperiksa, langsung iya kan? Kenapa disiapkan pembuatnya itu lari misalnya kayak gitu kan? Jadi yang logikanya si manusia yang membongkar aja sudah bisa mengejar kan gitu. Baik, terima kasih Pak Mulyo Wibisono telah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Apakah benar ini kemungkinan desain ataukah memang ada bisa membongkar sponsor seperti yang Anda pertanyakan. Saya harapkan mereka bisa membongkar. Tolong mereka mulai menempatkan itu petugas-petugas lapangannya di wilayah-wilayah polsek-polsek itu membongkar ini. Sebetulnya itu tidak begitu susah, Pak. Kalau intelijennya mereka sudah mulai jalan. Baik. Terima kasih Pak Mulyo Wibisono.